Om Swastiastu. Di sela-sela waktu luang, saya akan mengajak untuk membaca tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Ya, kita awali karena banyak sekali yang mungkin seperti saya juga baru tahu tentang update adanya Perda tahun 2019 ini, nomor 4 tahun 2019 ini. Padahal Perda ini sudah terbit 28 Mei 2019. Jadi bagi teman-teman yang berkecimpung di adat dan juga kerama adat Bali, tentunya sangat penting untuk kita mengetahui. Hanya saja seringkali tidak sempat kita membaca semuanya. Jadi saya ingin mengajak untuk kita sama-sama membaca isi dari Perda ini supaya bisa kita bahas bersama-sama. Jadi kita akan mulai dari sambutan Gubernur Bali. Ya, jadi kita akan baca dari sambutan ini, kita akan mengetahui apa sebenarnya makna daripada diterbitkannya Perda yang baru ini. Kemudian juga kita akan melihat isinya bersama-sama. Saya akan buat video masing-masing 7 menit tiap hari supaya pelan-pelan kita bahas bersama. Yang pertama, Gubernur Bali, Om Swastiastu, Om Awginamastu Namo Sidam, puja pangestuti dan rasa ngoyo bahagia kita panjatkan ke hadapan Ide yang widiwasa, betara-betari sesunan, leluhur lelangit serta guru-guru suci Bali atas ase asung kerti warunugraha yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dapat ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah Provinsi Bali pada hari Anggara Selasa Pon Wuku Ukir tanggal 28 Mei 2019. Tepat 1 minggu kemudian, pada hari Anggara Kasih Kajang Kliwon Wuku Kulantir tanggal 4 Juni 2019, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini pun secara khusus saya sebagai Gubernur Bali canangkan pelaksanaannya di hadapan 3.000-an hadirin yang terdiri dari atas Ratu Sulinggia Dwijati, Pinandita atau pemangku Pura Kayangan Jagat Sebali, para Ben Desa Adat Sebali, Majelis Desa Adat Sebali, Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Sebali, Kepala Desa garing Perbekal garing beserta Lurah Sebali, anggota dan pimpinan DPRD Bali, Bupati garing Wali Kota beserta Ketua DPRD Kabupaten garing Kota Sebali, Rektor Perguruan Tinggi, Penglingsir Puri, serta tokoh-tokoh masyarakat Bali lainnya. Pencanangan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ini ditandai dengan penandatanganan prasasti Samuan 3 berbahasa Bali dengan aksara Bali dan huruf Latin. Tempat pencanangan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali juga dipilih secara khusus yang berkaitan historis dengan keberadaan Desa Adat di Bali, yakni di Wantilan Pura Samuan 3, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar. Di Wantilan Pura Samuan 3 ini pula pada hari Buda Rabu Umanis Julung Wangi tanggal 12 Desember 2018, rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat ini untuk pertama kali saya paparkan dalam Paruman Agung Krama Bali yang kemudian menghasilkan deklarasi Samuan 3. Sebelum akhirnya dilaksanakan secara resmi penyampaian rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan ketiga DPRD Provinsi Bali pada hari Buda Rabu Pon Sungsang 19 Desember 2018 dan disetujui secara aklamasi dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bali pada hari Anggara Selasa Paing Bala 2 April 2019. Sejarah telah mencatat bahwa di Samuan 3 itulah pada abad ke-10 guru suci yang juga senepati Empu Kuturan semasa pemerintahan Raja Bali Sri Darmodayana Warmadewa menggelar pertemuan besar yang kemudian berhasil menyatukan sekte-sekte dan selanjutnya menata ulang tata kehidupan ekososial religius masyarakat Bali berbasis desa adat yang terikat pada Kayangan 3, yakni Pura Desa, Pura Pusah dan Pura Dalam, sebagai tempat suci untuk memuja dan memuliakan Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Brahma, pencipta, Wisnu pemelihara, dan
Iswara atau siwa pelebur. Sungguh luar biasa dan mengagumkan bahwa konsep dan tatanan desa adat yang telah berusia belasan abad tersebut tetap rajag adanya di Bali hingga saat ini. Dalam usianya yang sedemikian panjang itu, desa adat di Bali tetap mampu mewadahi, menjaga, merawat, dan memelihara keberlangsungan adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal yang khas, unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas tinggi. Semua ini terwujud menjadi suatu alam kehidupan yang khas, unik, indah, menarik, sekaligus metaksu, memancarkan inner power yang kuat dan cemerlang, sehingga menarik perhatian dunia, dan menjadikan Bali sebagai Padma Buana, pusat peradaban dunia. Mesti diakui bahwa desa adat di Bali yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri itu memang telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sadkirti, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali. Sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sesuai dengan prinsip Trisakti yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.